Kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur, Pak. Demikian juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya 2, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan dari akar sampai paling atas, bahwa bahkan saya, Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur, Pak. Demikian juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya 2, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur. Sama dengan saya, Pak. Oleh karena itu, ini menjadi komitmen kami untuk menuntaskan masalah judi online ini, dan saya sudah perintahkan ke internal, ke Kadif Propam, ke para Kapolda untuk melakukan pengecekan setiap hari, sehingga paling tidak dari anggota kita juga kemudian yang terlibat sebagai pemain judi online ini berhenti, berikan pembinaan-pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Kemudian yang terlibat jangan ragu-ragu untuk diproses. Saya kira itu komitmen kami. Kemudian keluar setelah kita bisa melakukan perbaikan ke dalam, tentunya baru kita bisa melakukan perbaikan keluar dengan tegas. Oleh karena itu, sekali lagi, ini menjadi komitmen kami, dan saya minta seluruh anggota jajaran tidak ada lagi yang bermain-main, apakah pembiaran, apakah ikut serta. Dan oleh karena itu, tentunya ini menjadi komitmen bersama untuk menuntaskan, karena memang masyarakat menunggu hal ini. Kemudian terkait dengan kerjasama, kami tidak mungkin bisa berdiri sendiri, kami harus bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait, termasuk terkait dengan masalah pemblokiran. Tentunya kami saat ini melakukan pemblokiran, Pak, namun demikian tentunya harapan kami bahwa apa yang kami lakukan ini, kalau kami tidak bisa menyentuh pelaku bandarnya, atau belum bisa menyentuh pelaku bandarnya, harapan kita juga paling tidak kami mendapatkan dukungan terhadap aset-aset yang bisa kita amankan, uang-uang yang bisa kita amankan, bisa disita untuk negara, paling tidak itu dulu. Namun upaya kami untuk bekerja sama, polis to polis, dengan luar negeri, tentunya ini terus kami lakukan. Namun di satu sisi kami juga kadang-kala mendapati posisi bahwa manakala pelaku tersebut melakukan investasi di luar, kami menjadi kesulitan karena ini menjadi permasalahan terkait dengan perbedaan bahwa di sana hal tersebut dilegalkan, sementara di kita itu ilegal. Jadi kita berhadapan dengan situasi itu. Namun terhadap hal-hal yang bisa kita tegakkan aturannya, kita tegakkan hukumnya di Indonesia, kita akan usut tuntas, termasuk aset-asetnya kita akan lakukan penyitaan dan kita serahkan kepada negara. Kemudian terkait dengan masalah narkoba, saya kira juga sama, bahwa kami harus melakukan pembersihan ke dalam dulu untuk bisa menuntaskan masalah narkoba ini. Oleh karena itu saya minta kepada para Kapolda, para pimpinan, Kapolres, dan semuanya untuk setiap saat melakukan pengecekan, melaksanakan sidak ke dalam, sehingga kita bisa tahu apakah ada anggota kita yang menjadi pengguna atau tidak. Baru setelah itu
lakukan pemberantasan narkoba terhadap yang sudah jelas tadi disampaikan oleh beliau-beliau bahwa ada wilayah-wilayah yang orang bertransaksi bebas, istilahnya di kami ada istilah one stop service. Dia datang masuk ke tempat tersebut, kampung tersebut, disiapkan tempatnya, kemudian setelah selesai dia bisa pergi. Jadi ya memang kondisi di lapangan yang kita dapatkan seperti itu. Oleh karena itu terhadap hal yang seperti ini tentunya tidak bisa kita biarkan. Saya sudah perintahkan beberapa waktu yang lalu untuk ini harus diubah, yang tadinya itu kampung yang dikenal sebagai kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba. Tentunya perlu dilakukan tahapannya. Setelah kampung itu dibebaskan, bagaimana terhadap para penggunanya. Oleh karena itu tadi kami sampaikan bahwa kami harus bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat untuk membangun balai-balai rehabilitasi, termasuk juga rumah sakit-rumah sakit, sehingga kemudian mereka yang sudah terlanjur sebagai pengguna ini betul-betul bisa disembuhkan. Dengan demikian maka tentunya kecenderungan untuk narkoba itu datang lagi setelah kita sembuhkan masyarakat kita, tentunya itu bisa berkurang. Di satu sisi saya juga perintahkan tentunya bahwa kalau ada anggota kami yang terlibat, ya diproses saja, proses tegas. Dan saya kira ini adalah komitmen kita dari awal bahwa terkait dengan hal tersebut, apalagi terkait dengan masalah keterlibatan sebagai pengedar narkoba, ya urusannya hanya dua, dipecat dan dipidanakan. Dan itu masih berlaku sampai sekarang. Kemudian berikutnya terkait dengan masalah netralitas. Ini juga berkali-kali tentunya sudah kami sampaikan, memang ini menjadi hal yang sangat sensitif. Namun tentunya kami berterima kasih apabila ini selalu diingatkan kepada kita, sehingga kemudian tentunya anggota kita semua, tentunya rekan-rekan semua sudah mendengar, dan harapan itu tolong betul-betul bisa dilaksanakan. Jadi kalau seandainya rekan-rekan sedang melakukan proses penegakan hukum, ya kalau memang itu terbukti, proses lanjut. Sebaliknya kalau tidak terbukti, jangan buat main-main. Sehingga kemudian masyarakat juga kemudian menjadi percaya terkait dengan masalah ini.